kita kan orang Tegal punya banyak yang bagus, tapi tidak ada yang mengeksplor atau mengekspos atau yang ngeblow up. Nah, saya akhirnya begitu tak bikin, teman-teman saya yang mau direview silahkan tak datangi, kadang datang ke sini, kan akhirnya orang tahu, oh ternyata orang Tegal, wong Tegal, nyong, tuki nyong. Cubule ke sampe kapi tuki nyong, ya kan? Jangan cuma dibeli gagak wong. Ya, oh ternyata orang Tegal kerisnya bagus-bagus, dan banyak dari maaf ya, dari Surakarta, Solo, Jogja dan Jawa Timur bilang kerisnya orang Tegal masih ori-ori. Walaupun sudah banyak lepas, tapi di Tegal masih ori. Kalau maaf ya, mungkin dari sebelah kan terlalu cerdas, jadi di owa-owa lah ya. Barang sepuh dikara baru, barangnya bahannya sepuh dikara baru, kayak gitulah, di owa-owa lah ya bahasanya. Terus kedua, barang baru dibikin sepuh. Karena kalau di Tegal masih sedikit orang yang bisa seperti itu. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Moga-moga Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita termasuk umatnya yang diakui baik zahir maupun batin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang maupun sempit, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, wabil khusus dari penyakit corona, dan semoga penyakit corona, wabah corona itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dunia, tidak cuma di Nusantara saja. Sahabat Pusaka Jawa, masih menjadi idola kita Kang Adit. Kang Adit adalah senior saya karena saya lebih muda. Semoga bosan ya. Semoga bosan. Cari sama tuh Mas wis tua aja lu gitu anu ki boy. Ya enggak masalah ya. Biar jiwa muda. Muka om-om, perutnya om-om. Dari perut ke atas om-om. Perut ke bawah. Nah, ABG. Bercanda ya Kang Adit ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Masih seperti biasa kita kedatangan Kang Adit ini tentunya untuk mempunyai visi dan misi adalah mengedukasi generasi milenial. Agar di channel ini sahabat Pusaka Jawa bisa tercukupi rasa kehausan terhadap pusaka, bisa menguri-uri dan merawat nih. Ya ngomong gentin anak saya yang saya mau minum. Ya jadi saya tuh visi misinya memang iya. Jadi kita generasi milenial itu harus bisa menguri-uri dan merawat budaya leluhur kita, karena pusaka juga kan dulu maknanya juga untuk perjuangan juga nih. Betul. Iya, awalnya senjata ruket, senjata jarak pendek. Iya, senjata pendek. Itu juga untuk VOC segala macam itu juga pakai keris. Di Ponegoro luar biasa dia kerisnya. Dahsyat. Nogo ya. Nogo siluman luar biasa. Banyak. Jadi jangan mikir bahwa keris itu klinik syirik dan segala macam, enggak. Iya. Itu memang warisan leluhur gitu. Makanya saya bikin channel begini, Kang Adit. Saya awalnya ya, kenapa saya bikin channel Pusaka Jawa Official? Itu saya awalnya teman-teman saya sudah start duluan. Bikin channel YouTube. Mereka menunjukkan pusaka-pusaka yang bagus, tapi kita kan orang Tegal punya banyak yang bagus, tapi tidak ada yang mengeksplor atau mengekspos atau yang ngeblow up. Nah, saya akhirnya begitu tak bikin, teman-teman saya yang mau direview silahkan tak datangi, kadang datang ke sini, kan akhirnya orang tahu, oh ternyata orang Tegal, wong Tegal, nyong, tuki nyong. Cubule ke sampe kapi tuki nyong, ya kan? Jangan cuma dibeli gagak wong. Ya, oh ternyata orang Tegal kerisnya bagus-bagus, dan banyak dari maaf ya, dari Surakarta, Solo, Jogja dan Jawa Timur bilang kerisnya orang Tegal masih ori-ori. Walaupun sudah banyak lepas, tapi di Tegal masih ori. Kalau maaf ya, mungkin dari sebelah kan terlalu cerdas, jadi di owa-owa lah ya. Barang sepuh dikara baru, barangnya bahannya sepuh dikara baru, kayak gitulah, di owa-owa lah ya bahasanya. Terus kedua,
barang baru dibikin sepuh. Iya, leres. Karena kalau di Tegal masih sedikit orang yang bisa seperti itu. bener. Nah, ini Kang Adit bawa dapur apa Kang Adit? Ini sebenarnya pemberian dari seseorang teman. Siap. yang sekarang menjadi sedulur saya mungkin. Ya. Boleh dong saya dikasih. Ini dulu ketika saya menyukai keris dan akhirnya ini mungkin keris pertama saya, bukan pusaka ya. Kalau keris, ini mungkin keris pertama saya. Keris pundu. Keris pundu berarti. Pertama. Oh, keris pertama. Keris pundu ya. Pundu. Mungkin ini keris pundu atau keris pertama saya mungkin. Sebelum saya akhirnya mengoleksi banyak keris dan segala macam. Ini mungkin keris pertama saya. Ini dikasih oleh seorang sedulur saya yang luar biasa dari Slawi juga. Dari Tegal. Tapi aslinya bukan orang sini, aslinya dari luar Tegal gitu. Mungkin visi misi sedulur saya itu mungkin agar saya selalu menguri-uri dan merawat budaya. Pastinya sedulurnya Mas Adit, Kang Adit ini ketika dilihat seneng, pusaka saya dikasih di babar. Alhamdulillah. Ini pusakanya dia yang akhirnya memang saya senang dan menguri-uri dan merawat pusaka leluhur kita semualah. Ini Silakan Mas Adit. mungkin terlihatnya biasa aja ini dapur sejuta umat. Ini sejuta umat. Tapi jangan menghina. Dapur sejuta umat adalah ini sebagai pondasi. Betul. Pondasi karena orang punya pusaka itu harus 4 punya pusaka. Pertama tilam sari, tilam upi, brojol sama jalak sangu tumpeng. Nah, ini termasuk. Termasuk ini namanya tilam upi. Tilam upi. Tilam upi. Kalau tilam sari dia ada tingil di sininya. Di gonjonya. Ini coba lihat dulu. Atas gonjo. Nah, ini tilam upi namanya. Dapur sejuta umat. Dapur sejuta umat juga. Tapi sebagai pondasi juga. Punya makna filosofi yang dalam. Iya juga. Jadi kalau mungkin orang punya keris juga ini pondasinya juga ya. Antara tilam sari, tilam upi atau ya mungkin banyak lah. Dijelaskan Mas Adit. Saya mau minum dulu. Jadi ini keris pertama saya ketika sebelum saya menyukai keris, sebelum saya akhirnya menguri-uri budaya atau merawat keris. Saya sangat berterima kasih pada sedulur saya tersebut. Akhirnya saya bisa menjaga warisan leluhur mbah saya atau warisan leluhur nenek moyang kita. Bahwasanya keris itu kan warisan dunia. Sudah dijelaskan di banyak berita nggih media nggih tahun 2005 sudah ditetapkan bahwa keris itu adalah warisan dunia. Jadi kita sebagai orang milenial, sebagai orang anak-anak muda, janganlah kita bergelut pada HP terus, pada game terus PUBG, Mobile Legend, terus apa main TikTok, dolanan TikTok, terus dolanannya uka Kang seneng goro-goroi kae sih. Si setan-setan ya. Iya. Tapi mending dolanannya kialah nguri-uri keris bae lah, mending lah maksudnya mending gawe konten keris kayak gitu. Iya, gawe ben wong ngerti. Dari bocah-bocah kan orang pada ngerti-ngertine kan konyol kali keris klenik kayak gue. Konyol kali pusaka kue karena syirik kayak karena begini mereka kita makfuan dalam berarti memaklumi lah ya. Mereka pemahaman mereka ketika pegang keris ya dukun. Iya, jadinya dukun bener, iya. Padahal kan ada nilai investasi di situ. Aslinya ada juga nilai investasi gede sekali. Ini kolektor luar biasa. Kolektor dan kolektor. Ini di belakang ini kan banyak keris, tapi dia juga dijual-jual. Coklet-cokletak natok. Om Yokan tok. Bukan pantuku nang masa. Ini sampai apik luar biasa. Jadi gitu, sobat-sobat sedulur pusaka Jawa. Jadi ayolah kita mulai bangkit lah. Siapa lagi sih kalau misalnya Mas Okan nanti udah tua anjir. Butuh regenerasi. Kita juga. Dan nanti juga kita bisa kayak contohnya saya pengen nanti kan anak saya lahir, saya juga pengen bikin keris loh Mas. Saya setuju. Iya gitu. Jadi saya mau pesan keris nanti buat anak saya, buat tahun segala macam gitu. Ya itu contoh salah satu menguri-nguri budaya. Nanti ketika anak saya gede juga itu namanya keris lama juga, keris sepuh juga. Karena umurnya juga udah lama 20 tahun misal katakan. Jadi sahabat sedulur pusaka Jawa, saya pengennya teman-teman sedulur juga sama seperti saya, semangatnya sama bahwa kita punya kita punya ini namanya harta karun ya, titipan dari leluhur kita, yang warisan yang memang harusnya kita jaga. Warisan budaya leluhur kan ada banyak. Situs candi, tari-tarian, tosan aji. Nah,
ini masuknya tosan aji. Tosan aji. Nggih, leres. Tosan itu artinya besi, aji itu yang dimuliakan. Oh, nggih. Karena dimuliakan dari beberapa unsur langit dan bumi. Nggih, nggih. Biji besi, baja, dan meteor kan dari langit. Nggih, nggih. Itu Bapak Angkoso Bumi Pertiwi. Asik. Lingga dan Yoni. Nggih. Oke. Ini mungkin kira-kira menurut saudara saya mungkin ini memang estimasinya Tuban katanya ketika memberikan sama saya pamornya ini ngulis semangka atau wasputah? Wasputang. Karena banyak bulatan-bulatan yang ke atas. Kalau ngulis semangka cuma garis-garis. Oh iya, nah ini bulatan guys. Iya, oh iya bulatan. Ya. Lebar ke atas. Ya. Juga garis-garis nggak beraturan. Oh, Sahabat Pusaka Jawa, lihat itu seloroknya udah kelihatan tuh. Oh. Biasanya untuk keris-keris sepuh itu di pamor, di sisi pamornya kelihatan kuning, itu kuning. Oh, ya, tak kasih tahu. Ya, sahabat Pusaka Jawa tambah pinter. Ya, itu kan kelihatan kuning di pamor ada kemerah-merahan kuning kan? Itu karena sepuh. Oh iya, Ding. Ya. Saya baru lihat ini mana. Iya, dari sini aja kelihatan. Oh iya. Lah inilah yang saya pengen babar ini jawab bahwa saya dikasih ini tapi saya baru tahu poinnya saja. Jadi belum tahu maknanya sebenarnya dalamnya kayak apa, seperti apa, tuahnya seperti apa, saya belum tahu. Makanya saya ke Mas Ook pengen bedah ini keris pemberian saudara saya, ini tuahnya seperti kita apa. Kita belajar bersama-sama. Tapi sejarahnya juga seperti apa tilam ini kita Oke, sarungin dulu. Karena nanti saya bahas bahas itu warongkonya dan semuanya. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, tadi dibilang ini punya Kang Adit biar gantian Mas Adit yang makan biar gemuk. Ini jenis warongkonya adalah gayaman baku atau bener. Karena gayaman itu kalau nggak salah ada 8 jenis. Kakok banci, gayaman baku, bener, satria, macam-macam lah ya. Nah ini kalau untuk handle-nya ini Gatot Kaca Sebo. Handle sendiri ada Paku Buwononan, Gatot Kaca Sebo, ada Mangkuratan. Nah banyak kalau ini Gatot Kaca Sebo. Kalau mendaknya ini Robyong. Mendaknya Robyong. Jadi ini satu style. Ini gayaman Solo, handle-nya gayaman Solo. Kadang kan ada yang maaf ya, sininya Jogja, sininya Solo. Ya nggak apa-apa, Bhinneka Tunggal Ika. Pendoknya karena inovasi ya Kang ya. Setuju. Pendoknya Bunton Surakarta. Pendok Bunton. Ringan. Warongkonya dan handle-nya bahannya jati gembol. Sahabat Pusaka ya. Lihat ya, jati gembol. Yang tidak tahu jati gembol ada jati isoran, bongkotan. No, bongkote jati ya. Bongkote jati seperti itu. Kalau orang Timur gembol, kalau kita bongkotan lah orang Tegal. Kita buka Sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, bunyinya sering. Kita bahas tilam upi. Dapur tilam upi ciri-cirinya adalah bilahnya sedang, ya, dengan gandik polos, ada tikel alis, pecetan. Tidak ada racikan lagi. Udah simpel. Kalau tilam sari di sini ada tingil. Oh iya. Ada centil gitu ya. Centil itu tilam sari. Ya, saya ada yang pesan tilam sari. Mas, punya tilam sari nggak? Inbox ke saya. Ada nanti dulu. Iya. Saya itu kalau jarang juga gitu tilam sari gitu. Susah dicari. Susah malah. Susah. Walaupun itu tapi oan juga banyak ya? Banyak sekali. Susah. Dan tilam upi mempunyai filosofi adalah tilam artinya tikar. Alas. Okay. Ya. Jadi dengan harapan ketika si pemilik tilam ini, tilam upi, orang itu selalu terbuka lebar untuk orang lain. Jadi bersosial gitu ya. Bisa menampung untuk sharing orang lain. Ketika orang lain punya beban hidup, kita bisa memberikan gendu-gendu rasa. Kayak gitu. Jadi filosofinya. Terus kedua, ini saya bahas ya. Dapur tilam itu bukan mamor ya. Maksudnya saya bicara tuah dan angsar tilam itu lebih cocok kepada orang yang sudah berkeluarga. Oh, pas. Karena tuah dan angsarnya adalah memberikan ketentraman dan keteduhan dalam berkeluarga. Is keluarga ye. Cocok. Nah, ini saya bicara pakem loh ya. Gawe keluarga maning bukan panpeng. Iya. Tapi harus ngomong ngerestu orangnya. Kita kudu duwe sepang. Sing poligami.
Nah, oke. Terus ada Kristen jenengan anak kan? ada 2. Majapahitan. Orang tingguyonan. Oh, enggak masalah. Kita kan laki-laki. Laki-laki itu sahabat pusaka Jawa. Ini tapi jangan diambil. Kalau laki-laki biasanya kalau kumpul itu ngomongnya wadonan. Bener. Kalau wadon ngerasani. Tapi Arlana kadang orang nyata ya? Orang ya? Enggak lah, cuma bahan bercandaan saja. Terus kedua, tak cerita dulu. Asal usul dari menurut Serat Sentini, dapur tilam itu pertama dipesan oleh Prabu Waka Buddha Waka dari kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan itu Mataram kuno. Mataram kuno, Shenindra apa ya? Hah? Mataram kuno, sebelum Mataram Hindu. Nah, memerintah kepada Empu Brahma Kendali membuat 2 bilah keris, pertama Betok dan dapur tilam sari. Nah, itu sejarahnya. Kalau ya itu. Nah, ya, kalau dapur tilam ini kita lihat pucukannya. Ini sebenarnya pucukannya Nyujen Pak sahabat pusaka. Cuman karena kayaknya kebentur jadi agak agak tumpul. Ini Nyujen. Ini jenisnya Nyujen. Kemudian gonjonya, gonjo wuwung. Gonjo wuwung biasanya wuwung itu datar. Oh, datar. Oh, anjing. Ya. Kalau yang tadi kan punya Mas Adit ada yang sabit rontal, ada yang kayak urang, buntut urang gini, pada nengkuk ngonong. Nah, gonjo wuwung biasanya banyak ditemukan di keris-keris Pajajaran dan Tuban. Dan kalau Tuban itu pendek gandiknya kesininya. Ini pendek. Berarti itu Tuban. Insya Allah Tuban. Terus kedua bilahnya tebal, sirah cecaknya gede, pendek juga. Jadi kalau ketika kita cuman estimasi, kira-kira loh ya Mas. Estimasi. Terus dilihat dari pamornya kan agak tahu sendiri kayak gini, kelem-kelem gini lah ya. Kelem. Pamore washuta artinya tua dan angsarnya adalah untuk memudahkan mencari rezeki dan juga hidupnya tentram. Cocok jadi dari tua angsar dari dapur kerisnya sendiri kan untuk yang berumah tangga, keteduhan dan ketentraman. Ditambah pamornya gimana mau tentram kalau laka duitnya. Iya benar. Ditambah brasuta duitnya anak akhirnya kan tentram. Iya benar. Bener nggak? Benar sekali. Lah saiki pantentrem pimen tuh kan karo bojo tak ngelih Mas. Berarti orang cocok ya kan? Orang cocok. Oke, kita lihat lagi. Terus ada apa lagi kan? Coba. ini bukan kedit mimang bukan ya? Oh, tapi ada garisnya nih. Iya. Ini kalau pamor, kalau ini pamor jadi kedit mimang, ini serat besi. Oh, itu serat besi kayaknya ya, bukan pamor ya. Tapi seperti kedit mimang sahabat pusaka Jawa. Tapi itu kayaknya kedit mimang deh. Kalau kedit mimang itu istimewa lagi. Ini bicara ini ada garis ke sini. Iya. Tapi apa coba diwarangi ulang barangkali keluar pamornya. Kalau kedit mimang berarti ini dwi pamor. Dan dwi pamor pasti nilai ekonominya lebih tinggi. Kedit mimang fungsinya adalah untuk memprotek orang dari pencurian. Biasanya menjaga umah. Jadi endak orang dicolong. Itu kalau ini kedit mimang ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau ini kedit mimang berarti ada 2. Pertama, 3 sugi uripe tentrem, bandane aman. Amin. Dengan filosofi dapur lurus ya. Berarti orangnya benar yang sering saya sampaikan. Lurus adalah ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian keteguhan hati, tidak gampang digoyah. Wisugi, orang gampang diletak wadon, orang gampang judi, narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian dapur tilam upi, Keraton Yogyakarta punya 3 pusaka, Kanjeng Kiai Sirap, Kanjeng Kiai Sri Sadono, Kanjeng Kiai Pasopati. Pulanggeni. Iya. Jadi jangan sampai berpikiran Kanjeng Kiai Pulanggeni dapurnya Pulanggeni, bukan. Kadang pusaka itu dinamakan tidak sesuai dapurnya. Kayak contoh dapur apa ya? Jadi dapurnya tilam upi tapi akhirnya Kanjeng Kiai Pulanggeni, mungkin penamaan khodam apa bagaimana ya? Mungkin seperti itu ya. Kanjeng Kiai Pulanggeni. Kanjeng Kiai Pulanggeni, Kanjeng Kiai Sirap sama Kanjeng Kiai Sri Sadono itu dapurnya tilam upi. Oh iya, saya juga punya itu Pulanggeni. Pulanggeni lu 5. Tapi itu lurus kan. Tapi kok namanya Pulanggeni ya? Pulanggeni lulus ada. Ada nggih? Oh iya benar. Tapi lebih panjang kayaknya. Dulu. Saya lebih panjang lagi kayaknya. Terus bilahnya gede. Lebar. Ini tak contoh. Mumpung saya ingat ya bahas Pulanggeni. Tak review. Tapi nanti tak review sendiri. Ini akhirnya Mas Adit perlu ya. Ini Pulanggeni lu. Bukan Pulanggeni ini, maaf, ini kalian ada. Enggak jadilah.
Karena kalau kalian ada, maaf ya, tak bukalah sekalian lah nggak apa-apa. Kalian. Wah, itu. Ini estimasi sedayu. Ini estimasi sedayu. Nah, ini pulang geni itu look 5 sama. Tapi kalau kalian ada, ini ada tikel alisnya panjang ke sini. Kalau pulang geni tidak ada. Nah, ini. Ini estimasi sedayu. Wah, luar biasa. Duitnya banyak harusnya itu. Sudah sampai di sini aja. Nanti tak review sendiri. Satu video tak bahas tentang kalah nada. Kalah nada itu dulu pegangannya siapa dan siapa. Jadi Jadi dapur Tangguh Tuban juga dapur yang tua, sepuh lah ya. Sepuh. Tuban itu banyak yang istimewa. Tuban kan tahu sendirilah ya. Sunan Kalijaga juga dari situ kan? Iya, dari situ. Bupati Tuban. Nah, jadi dapur tilam ini diharapkan sahabat Pusaka Jawa itu orang yang mempunyai dapur tilam ini. Jadi orang Jawa itu punya patokan kalau orang mau koleksi keris, peganglah 4. Tilam sari, tilam ubi, brojol, dan jalak sangut tumpeng. Itu punya filosofi sendiri. Jalak sangut tumpeng, kenapa dinamain jalak sangut? Kok pakai dapur jalak? Jalak itu ditunggu ocehannya. Menghibur. Jadi diharapkan orang itu bisa menghibur orang. Sangut tumpeng di mana-mana bawa tumpeng makanan, jadi tidak kekurangan makan. Orang Jawa leluhur kita itu filosofinya tentang brojol. Itu tak babas misan gitu. Enteng nasisan ya. Brojol. Ketika dia punya dapur brojol, segala sesuatunya dimudahkan. Ketika maaf ya, brojol ada orang punya entah pribadinya dia yang punya masalah ataupun orang lain datang bisa menyelesaikan. Tilam ubi dan tilam sari. Tilam ubi, tilam adalah tikar atau semek. Ketika orang datang kita sudah menerima tamu dengan bahasa mereka mengeluh kepada kita, sharing kepada kita dengan dapur brojol dapat menyelesaikan mereka, memberikan solusi. Tilam sari, ada yang bilang tilam tidur nyenyak. Enak gitu ya. Enggak masalah. Sempono, ada yang bilang apa? Sempono itu mimpi. Sempana bener berarti mimpi yang betul. Ada yang bilang sempono itu sempurnane ono, sempurnane wong. Jadi kita itu punya perlambang semua. Jarang yang tahu. Nah, itu loh yang tadi bilang klinik-klinik itu. Nah, itu punya filosofi yang luar biasa. Punya filosofi yang dalam. Dan ini itu namanya doa ini loh. Ini gambar ini tuh namanya pamor itu perlambang doa. Iya, perlambang doa. Ini filosofinya banyak sudah dijelaskan Mas Ok tentang dapurnya, tentang segala macam itu juga itu sebenarnya doa dan bukan klinik, bukan. Betul. Kalau klinik ketika kalian main Mobile Legends nggak ingat sholat juga namanya klinik, itu lebih klinik dari saya kayaknya. Sirik meninggalkan kewajiban loh. Iya loh, ditolanan HP lah, telepon karo. Nggak ditakonin kuburan Marro buka PUBG. Mobile Legends aduh kayak kamu. Ya mending nyong lah ya. Terus letak nasi sembayang si kemutan abine, si kemutan Gusti Allah ya. Setuju. Iyalah kayak gue. Jadi syirik itu sahabat Pusaka Jawa, syirik itu bukan pada bendanya, benda ya sekedar benda, tapi pada pola pikir kita dan perilaku kita terhadap benda tersebut. Betul sekali. Benar ya? Betul sekali. Ya syirik ya apa ya? Semangat banget. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, ini saya ngobrol santai. Tak bikin makan kolak biar tambah lemu, tambah sehat. Soalnya ini juga makanan khas Jawa ya, Mas? Betul. Kolak juga makanan khas Jawa. Jadi mangan turu, imun kuat, bukan makan masker. Ada makan burger, mangan kiye. Kan ada sih ngomong ya, corona itu dilawan dengan makan enak banget. Kalau saya enggak, mangan turu, imun kuat. Aja makan masker. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi kita rangkum dengan tilam ubi dengan dapur lurus berarti ketauhidan dan keteguhan hatinya kuat. Kedua, dengan pamorwo suta. Dengan pamorwo suta itu pendapatan memudahkan mencari rezeki dan hidupnya tentram. Dengan tuah dan angsar tilam adalah lebih cocok kepada orang yang sudah mempunyai keluarga karena memberikan keteduhan dan ketentraman. Jadi di sini dapurnya Mas Adit bisa satu visi misi semua, antara dapur, antara pamor dan tuah dari dapur tersebut. Serasi ya, selesai. Kalau ditambah lah kalau ini kendit mimang, misugi dicolong angelan bandar. Anaknya ini bekanin.
Aduh. Ya, kalau ini Mas O bahasnya terlalu dalam, bukan terlalu dalam. Ini ilmu saya sampaikan. Perlambang kayak mana sahabat. Kalau mana merah berani, pink perawan, ungu janda, kan perlambang. Iya, Antum percaya tidak terserah. Iya betul. Putih suci. Iya. Betul, bener kan? betul. Terus lambang bulat, kesini panah laki-laki. Iya betul. Ya, male. Kalau yang bulat panas female. Iya betul. Betul nggak? Betul. Ya kayak gitu itu perlambang. Anda percaya atau tidak terserah. Saya cuma menyampaikan ilmu biar sahabat Pusaka Jawa yang milenial tahu perlambang-perlambang dari leluhur kita. Karena leluhur kita ketika memberikan tahun pun dipakainya sengkolo. Perlambang contohnya mana? Gajah berapa, 5 berapa, macan harimau berapa gitu kan. Ya sahabat Pusaka Jawa. Oke. Jadi dapur tilam diharapkan adalah orangnya satu menjadi orang yang mapan secara ekonomi dan hidupnya tentram. Setelah hidupnya tentram, dia bisa mengayomi seluruh lingkungannya. Amin. Karena dapur tilam sendiri filosofinya adalah tikar, selalu terbentang untuk orang yang datang, terbuka untuk entah itu gendu-gendu rasa, entah itu utang. Ngeri gue ya. Ngeri. Wong bang sih ya sering diutang itu. Sama jadi utang. Kayak kerja bank BRI, sedangkan saya juga punya tunggangan ke bank Kanjeng Kiai BRI, anggar Kanjeng Kiai BRI, kayaknya dasmet kayak. Saya dulu punya, saya punya Nogososro PB 10. Waduh. Dibayari orang BRI. Istimewa banget. Asli nje. Mojopahit. Aduh. Istimewa banget. Jan istimewa dulu dibayarnya karena Kanjeng Kiai butuh keluar ya. Iya, Angger tanggal tua metu Kanjeng Kiai butuh, teman saya tahu yang kalau tanggal tua masuk butuh duit kan, gue setoran Kanjeng Kiai BRI langsung masuk simpan di dalam di krise. Kurang ajar kayak kehadiran Kanjeng Kiai BRI ini tekan datang kedek ya gue. Ya dari saya itu saja. Coba Mas Adit ada pesan-pesan? Silakan. Cuman ini aja sih. Jadi kalau tadi masalah warisan budaya juga jangan salah juga, kalau keris juga nggak cuman bikin tinggal kayak gini dicetak gitu kan kayak cuman sekarang, enggak sih. Kita punya empu yang luar biasa. Iya. Bikinnya juga pakai tempaan yang diatur sedemikian rupa dengan sedemikian pas, sedemikian akurat yang akhirnya menjadi bilah keris. Juga dengan spiritualis yang luar biasa. Jadi bukan kayak wong orang dua agama ngono gawe keris lah kakaknya. Dan dia itu punya spiritual yang luar biasa. Saya yakin empu itu sudah menyatukan dirinya sama alam dan Tuhan, sama Allah sebenarnya. Seperti itu. Jadi ada juga yang pakai pejetan tangan juga ada. Iya. Ya Kang ya, ada ya. Namanya keris Sombro itu mungkin. Sombro, Nimok Sombro. Pada jarang. Itu luar biasa lagi, lebih luar biasa pakainya tangan saudara. Jadi jangan meremehkan, ini budaya leluhur kita yang luar biasa. Bikinnya juga luar biasa, setelah jadi juga luar biasa. Ini penuh doa dan penuh harapan. Jadi jangan sekedar ini pusaka terus digeledakin terus sampai karatan sampai rembuk, jangan. Tapi ketika kita ada saudara atau mbah atau eyang atau pusaka milik leluhur atau keturunan kita, udah karatan, tak kumbai, tak bersihin. Kalau tidak bisa merawat, dialih rawat ke orang yang bisa lah. Iya, sama saya juga boleh Mas. Karuannya begitu. Silakan dimaharkan ke saya boleh. Berarti sih alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa yang dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa ingin punya pusaka terus pengen collab dengan saya, silakan datang ke saya. Nomor saya ada di layar, di profil saya juga ada. Silakan datang. Nanti kita babar bersama. Tujuan saya adalah untuk memberikan edukasi agar sahabat Pusaka Jawa yang generasi milenial maupun generasi sepuh yang baru belajar, karena ada orang sepuh yang baru belajar nginbox ke saya juga, terus nginbox Mas saya gini, saya kasih tahu ya dibeli aja Pak, harganya murah gini, dapur apa Mas saya gini. Nah di sini saya membahas tentang lebih dominan ke eksotorinya, karena saya kan bukan spiritualis, saya pedagang, kolektor, jadi tahunya hanya sesuai pakem saja. Kalau untuk nayuh ada orang bagiannya masing-masing. Nanti insya Allah juga kalau saya ketemu dengan orang yang recommended, karena saya juga tidak mau manggil orang untuk nayuh yang tidak recommended. Saya udah brusdok ya, ngawak-ngawak gantok, ilmunya saya nggak mau seperti itu. Oke ya sahabat pusaka saya, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya,
Rahayu, rahayu, rahayu.